Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan bimbingan konseling kepada siswa SD yang memiliki masalah dalam belajarnya. Tak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling, yakni Ibu Anissa Apriani, SPD MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa contoh masalah belajar di sekolah dasar dan cara memberi bimbingan konselingnya. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Miftah Nur Aziz. Saya mahasiswa semester 3 di Universitas Alma-Ata. Prodi saya PGSD. Di sini saya ingin berbagi caranya untuk mengatasi anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, untuk cara yang pertama yaitu mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Cara ini bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar. Dengan mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran, itu bisa mendorong siswa untuk mau bertanya tentang materi apa yang belum dipahami. Di sini saya juga sering pergi ke perpustakaan untuk mencari buku-buku yang menyenangkan yang besoknya bisa saya jadikan untuk metode pembelajaran agar siswa tersebut tidak jenuh untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di sisi lain juga saya sangat minat untuk membaca, maka dari itu saya selalu menanamkan literasi membaca bagi siswa agar siswa tersebut memiliki wawasan yang lebih jauh yang nantinya digunakan untuk menambah keilmuannya di masa depan. Saya Vita Puspitasari, selaku wali kelas 4 SD Cita. Setiap hari, tidak lupa saya mengecek perkembangan murid saya. Lalu saya menyadari ada yang salah dalam rapot salah satu murid saya, yakni Siti Nurjana. Nilainya terus menurun, entah apa penyebabnya. Maka dari itu, saya memutuskan untuk memanggil siswa tersebut agar permasalahan segera terselesaikan dan nilai menjadi lebih baik. Pelajaran apa Mbak di kelas? Matematika Bu. Terus pelajaran yang nggak disukai Mbak di kelas itu apa? Matematika juga Bu. Matematika. Kenapa kok nggak disukai? Susah Bu. Loh padahal. Loh kenapa matematika tidak disukai Mbak? Susah Bu. Loh padahal matematika itu ilmu yang sudah dipelajari dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai besok kuliah pun matematika itu ada, dan matematika itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kalau di rumah belajar sendiri atau ikut les di luar tidak Mbak? Tidak Bu. Oh baik, jadi begini, tadi Ibu melihat raport di kelas. Nah, Ibu melihat raport Mbak, dan di sini itu ada mata pelajaran matematika yang KKM-nya itu di bawah nilainya. Nah, jadi apakah Mbak mau Ibu mengikuti bimbingan pelajaran saat pulang sekolah? Nggak mau Bu. Loh kenapa? Kan pulang sekolah mau langsung main Bu. Loh padahal bimbingan sama Ibu itu enak karena habis pulang sekolah langsung bimbingan, jadi tidak pulang terlebih dahulu. Kan kalau sore masih bisa main, mengaji, begitu. Jadi kalau bimbingan sama Ibu itu langsung pulang sekolah dan langsung bimbingan.
masuk ke ruangan ibu mengikuti tambahan bimbingan pelajaran matematika. Nah, jadi materi tambahan pelajaran matematika hari ini karena pelajaran matematika yang sulit itu bagian pecahan. Jadi langsung ibu jelaskan ya. Jadi tentang bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu contohnya begini. Ada pizza kan buat ya, pizza bulat. Ini dibagi 4. Nah, dibagi 4 dan dimakan Budi 1. Jadi Budi mendapatkan pizza ini kan 1 ya. Jadinya Budi mendapatkan 1/4 bagian pizza. Selanjutnya ini ada kue. Kue itu kan bentuknya kotak nih. Kita bagi dua dan dimakan Caca 1. Nah, jadinya Caca mendapatkan kue 1/2 bagian kue. Apakah sudah paham, Mbak? Baik, segini dulu materi ibu yang sampaikan. Jangan lupa dicatat dan dipelajari di rumah. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pelajaran selanjutnya ini dan ibu akan tulis soal ini. Terus silakan Mbak Jana maju dan mengerjakan soal ini. Coba ibu koreksi terlebih dahulu. Oke, 100. Nah, itu bisa Mbak Jana. Jadi Mbak Jana itu bisa sederhana, tapi hanya perlu kurangnya latihan dan belajar tambah lagi. Bisa juga belajar bersama temennya nih, belajar kelompok atau bisa juga les. Jadi di rumah juga harus belajar walaupun 15 menit, 10 menit itu juga tetap belajar biar nilainya menjadi maksimal. Jadi belajar itu harus punya motivasi. Wah, aku besok harus belajar ini. Bisa juga dengan memberikan jadwal kegiatan. Semisal habis sholat subuh membuka buku belajar selama 10 menit atau habis sholat maghrib juga membaca buku selama 15 menit. Seperti itu ya Mbak Jana. Baik, bimbingan pelajaran hari ini ibu tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Nurjana. Saya mahasiswa Universitas Alma-Ata, Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menampilkan sebuah video bimbingan konseling untuk anak yang sering tidak berangkat sekolah. Saya sendiri akan berperan sebagai guru bersama teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Yang pertama Vita, hadir Bu. Mifta, Nanda, Alfa Bu. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Kita absen dulu ya. Baik Bu. Yang pertama Mifta, Hadir. Vita, hadir Bu. Nanda, Alfa lagi. mohon maaf Bu terlambat. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kita absen dulu ya. Yang pertama Vita, hadir Bu. Mifta, Nanda, hadir Bu. Untuk Nanda kenapa ya udah 2 hari nggak berangkat? Nanda kenapa udah 2 hari tidak berangkat?
Bu. Ibu saya sibuk bekerja. Besok meskipun terlambat harus tetap berangkat ya. Iya Bu. Semuanya ya, bukan untuk Nanda saja. Besok kalau kalian terlambat atau bangunnya kesiangan harus tetap sekolah ya, tidak boleh membolos ataupun alfa. Jika kalian ada keperluan atau ada acara, kalian bisa menyertakan surat izin ya.